Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM 075. Di sini saya akan membahas soal statistika yang sudah terdapat data banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Asumsi datanya berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0, tidak ada perbedaan antara rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sedangkan H1-nya ada perbedaan antara rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Taraf kepercayaannya sendiri yaitu 95%, artinya taraf signifikan atau alfanya yaitu 0,05. Di sini kita menggunakan uji T independen. Namun sebelum kita melakukan uji T, kita harus tahu data ini tuh termasuk data homogen atau tidak. Jadi kita menggunakan uji homogenitas dengan kriteria jika F lebih kecil daripada F tabel maka H0 diterima, yakni datanya homogen, dan jika F lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak, yakni menerima H1 yaitu datanya tidak homogen. Selain itu kita bisa membandingkan p-value dengan alfanya. Jika P lebih besar daripada alfa maka H0 diterima, jika P lebih kecil daripada alfa maka H0 ditolak sehingga menerima H1. Namun kita harus tahu bahwa uji F di sini mempunyai prinsip bahwa F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Sedangkan dalam sistem Excel kita sebut sebagai variabel 1 ini pembilang, yakni varian terbesar, sedangkan variabel 2 ini sebagai penyebut, yakni varian terkecil. Maka kita harus tahu variansi dari kelompok kontrol dan eksperimen dengan cara sama dengan var ITS, kemudian kita masukkan nilainya, kemudian enter. Begitu juga pada kelompok eksperimen, untuk mengetahui mana yang variabel 1 dan mana yang variabel 2. Nah, setelah dibandingkan, maka kelompok eksperimen ini lebih besar daripada kelompok kontrol variansinya. Jadi variabel 1 itu kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol itu variabel 2. Nah, sesudah kita tahu variabel 1 dan variabel 2-nya, maka kita masukkan ke menu data analisis. Kemudian kita pilih F test to sample for variance. Oke. Kemudian kita masukkan variabel 1-nya, yakni kelompok eksperimen, jangan sampai kebalik ya. Kemudian masukkan variabel 2-nya yaitu kelompok kontrol. Kemudian centang label output range. Di sini saya akan taruh di bagian sini. Oke. Nah, di sini sudah ada hasil uji F-nya. Jadi kita bandingkan F di sini dengan F tabel, yakni F critical on tail. Bisa kita lihat bahwa F lebih kecil daripada F tabel. Jadi data di sini datanya homogen. Kalau kita mau lihat perbandingan p-value-nya dengan alfa, di sini p-value-nya 0,15, jadi lebih besar daripada alfa, maka data di sini homogen. Setelah kita tahu bahwa data di sini homogen, maka kita masuk ke data analisis, kita uji T-nya. Kita ngambil yang di test to sample assuming equal variance karena datanya homogen. Kemudian kita masukkan variabel 1-nya tadi, kelompok eksperimen, dan variabel 2-nya kelompok kontrol. Kemudian tentang label output range, kemudian saya taruh di bagian sini. Oke. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji T-nya, di mana T start ini sebagai T hitung, kita warnain kuning, kemudian kita bandingkan dengan T tabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa T
hitung itu berada di antara min T tabel, yakni min 2,04 sekian, dan berada di antara T tabel 2,042. Jadi kesimpulannya, data ini menerima H0. Bisa kita bandingkan dari hasil p-value-nya, yaitu 0,209, yaitu lebih besar daripada alfa. Jadi jika P lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan antara rata-rata banyak istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 2, yakni terdapat data kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan, asumsi datanya berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya sendiri 95%, artinya taraf signifikan atau alfanya 0,05. Di sini kita menggunakan uji T berpasangan dengan rumus jika T hitung berada di antara min T tabel dengan T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung lebih kecil daripada min T tabel, maka H0 ditolak sehingga menerima H1. Selain itu, kita bisa membandingkan p-value dengan alfa. Jika P lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Jika P lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak sehingga menerima H1. Kita hitung uji statistiknya menggunakan menu data, kemudian kita klik data analisis, kemudian kita pilih t-test pirate to sample format. Oke. Kemudian kita masukkan variabel satunya, yakni hasil dari pretest. Kemudian kita masukkan variabel 2-nya, hasil post-testnya. Kemudian centang label output ring, ini kita mau letakkan di mana? Saya letakkan di sini. Kemudian oke. Nah, di sini sudah terdapat data hasil uji statistiknya. Kita pastikan fashionnya itu sama, yakni 18 sama 18 ya. Nah, kita bandingkan hasil T hitung dari T start dengan T tabelnya. T tabel itu T theoretical total. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa T start ini lebih kecil daripada min T tabel. Min T tabelnya berapa? Yaitu min 2,10 sekian. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika T hitung lebih kecil daripada min T tabel, H0 ditolak sehingga menerima H1. Nah, kemudian bisa kita buktikan juga dengan perbandingan p-value dengan alfa. Di sini p-value-nya 3, sekian. Tapi kita lihat dulu di terakhir ada min 06. Nah, di sini itu biasanya kalau diklik muncul min 0,000. Nah, sekian gitu. Jadi p-value lebih kecil daripada alfa sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka kesimpulannya, ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.